Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Ibu Siti Rohana SPDC, yang kami hormati segenap Dewan Guru TK Pertiwi Patimuan, yang saya hormati peserta seminar yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara diskriminasi aksi nyata modul 1.4 dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hari Jumat 3 Februari 2023 yang bertepatan di ruang kelas TK Pertiwi Patimuan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Peserta seminar yang saya hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara dan moderator yang akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat pemaparan materi diskriminasi aksi nyata modul 1.4 dalam menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, supaya acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hadirin dimohon untuk berdiri. oleh Ibu Siti Rohana selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Patimuan.
Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma'abada. Yang terhormat Dewan Guru TK Kepri Patiman dan guru-guru sekecamatan Patiman. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara nyata modul 1.4 dengan mewujudkan budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Ibu Yayat Nurhayati SPB selaku guru di TK Kepri Patiman. Sebagai CGP Angkatan 7 di tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robi bahwa di kesempatan siang hari kita dapat berkumpul bersama. Kemudian sholawat serta salam selalu dipacur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya besok di yaumil akhir. Alhamdulillah puji syukur, terima kasih atas kehadiran guru-guru TK sekecamatan Patiman. Di sini saya selaku yang bertanggung jawab menyaksikan kita dapat belajar bersama dari CGP budaya yang nanti kita bisa ambil hikmah dari pengalaman ini. Mudah-mudahan nanti dapat menular kepada kita yang belum, ya. Amin. Biar kita itu bisa lebih baik lagi, bisa manfaat lagi, bisa bergerak lagi supaya bisa membangun pendidikan anak usia dini di TK Kepri Patiman khususnya wilayah. Kemudian umumnya untuk TK sekecamatan Patiman dan juga ibu guru, guru pendidik semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kepada wilayah monggo dilanjutkan sebagaimana kebutuhannya. Untuk teman-teman semangat, kita mencoba untuk bergerak untuk bergerak dan menggerakkan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Patiman. Terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi dengan judul Aksi Nyata Modul 1.4 dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Yayat Nurhayati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang ibu-ibu. Ya, terima kasih atas waktunya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita belajar bersama, ya. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti guru penggerak. Ya. Di sini ada saya pembahasan materi modul 1.4 budaya positif. Ya. Latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan adanya suasana positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik tanpa adanya beban. Suasana positif akan membantu dalam proses menggerakkan moral yang positif pada murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, pastikan kita sudah menciptakan
positif. Suasana yang aman, nyaman, yang membuat murid-murid itu merasa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, next. Tujuannya adalah seluruh warga sekolah dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dan siswa dapat menjalankan keyakinan kelas. Nah, dari situ sudah terlihat ya, seluruh warga sekolah dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, dari situ, jika suasana aman dan nyaman sudah terlaksana, jadi tujuan pembelajarannya kita itu adalah berpusat pada murid. Jadi kita menggali potensi yang ada pada murid, dari kekurangan, dari kelebihan, dari semuanya. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan harus benar-benar berpusat pada murid. Nah, itu yang selanjutnya, guru dan siswa dapat menerapkan keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas biasanya dengan kita itu kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, biasanya kan ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hari ini kita setelah melaksanakan berdoa, kita ada kegiatan apa dan apa. Jadi semua itu diterapkan sesuai dengan keyakinan kelas dan kedisiplinan. Sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di dalam kelas itu. Ya, next week. Budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seluruh guru sekolah dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada siswa. Guru dan siswa dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seluruh guru di sekolah dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi, yang menjadi tolak ukur itu dalam menjadikan budaya positif itu ada 4, yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, yaitu kesepakatan. Jika dalam suatu kelas terjadi suatu kesepakatan antara guru dan siswa, itu akan menciptakan suatu kedisiplinan. Ya, next. Ini masa tindakan dari budaya positif itu adalah memberikan penjelasan kepada siswa tentang keyakinan kelas, yaitu sesuai dengan yang tadi kita bicarakan, memberi penjelasan. Jadi menjelaskan apa sih yang akan menjadi kesepakatan kita nanti pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa gitu. Jika yang sudah selesai boleh makan bekal, atau jika yang sudah melaksanakan kegiatan yang misalkan melipat atau apa, nanti bisa melanjutkan untuk kegiatan yang lain. Yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas bersama siswa dan menyepakatinya. Nah, kita tidak memaksakan kepada anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas. Kita harus menyarankan dulu, lalu menyepakati. Nah, misalkan hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, misalkan menggunting. Nah, terus bagaimana dengan anak yang tidak mau menggunting? Nah, nanti setelah menggunting nanti ada menempel. Yang tidak mau menggunting nanti nggak boleh menempel, Bu Guru, karena kegiatan menggunting saja belum diselesaikan. Bagaimana dia bisa menempel, kan seperti itu. Untuk yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, seperti halnya tadi, nanti untuk yang next ke depan itu ada berbagai macam budaya positif yang ada di sekolah, terutama di TK Pertiwi Patimon ini. Yang keempat itu beberapa keyakinan kelas selama lama
dan berkelanjutan. Nah, agar tercipta yang kedisiplinan tersebut, jadi kita harus menerapkannya secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi terus-menerus diterapkan budaya-budaya seperti itu agar kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Next. Ya. Nah, segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, tujuan dari restitusi itu kita tidak serta-merta langsung menjudge murid untuk mengakui kesalahan, tapi kita mengevaluasi dulu. Kenapa sih dia bisa melakukan hal tersebut? Penyebabnya apa? Terus biarkan dia yang ibaratnya mengakui kesalahannya dulu, terus menanyakan penyebabnya, dan kita melakukan tindakan untuk tidak untuk menghukumnya, tapi memberikan pengertian terlebih dahulu. Ya, next, disiplin positif. Nah, dari ketiga kebiasaan-kebiasaan tersebut nanti akan tercipta suatu disiplin positif. Nah, dari restitusi yang sudah kita laksanakan dengan terus-menerus sehingga dapat menciptakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, karena kesepakatan antara guru dan murid, jadi mereka melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh guru dan murid itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang sudah menjadi budaya atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ini, murid dianjurkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk lebih bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan disiplin positif ini, mereka bisa belajar menghargai waktu, menghargai sesamanya, menghargai teman, menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara bagaimana untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa ancaman, paksaan, atau bahkan hukuman. Nah, jadi dengan disiplin positif ini semua timbul dari rasa dari dirinya sendiri, tanpa adanya ancaman, paksaan, atau bahkan tanpa adanya hukuman. Nah, seperti halnya kita di anak-anak usia dini ya Bu. Tidak semua anak itu bisa melaksanakan atau mau melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari tersebut dengan sepenuhnya. Nah, tapi karena adanya rasa tanggung jawab, karena ada rasa disiplin positif dari dirinya sendiri, dia menghargai dirinya. Bagaimana caranya agar dia bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, next. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak dapat memiliki watak atau karakter yang baik dan pada akhirnya dapat membentuk perilaku yang baik pula. Dalam menuntun budi pekerti anak, maka sebagai pendidik perlu berupaya menuntun anak dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, Ibu, kita akan melihat beberapa contoh budaya positif di sekolah TK Pertiwi Patimuan yang sudah kita jalankan dari beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang. Nah, itu yang pertama itu adalah kita melaksanakan sholat duha berjamaah
Nah, anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, setiap hari Jumat, insya Allah kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, dari sini kita mendisiplinkannya, yaitu mereka bertanggung jawab untuk membawa alat sholat pada waktu hari Jumat. Jadi tidak setiap hari Kamis kita mengingatkan anak-anak untuk besok membawa alat sholat, tapi dengan kesadaran dan pembiasaan tersebut mereka akan membawa alat sholat dengan sendirinya. Nah, melaksanakan upacara, biasanya upacara-upacara hari besar. Nah, ini pada waktu hari 17 Agustus. Ini juga nantinya akan menjadikan bagian dari profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, membudayakan antri saat wudhu, saat makan, saat mengambil makanan, semua menjadi kebiasaan positifnya. Budaya positifnya sudah tertanam dengan sendirinya. Nah, terus yang selanjutnya Ibu, ya, menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Ini juga menjadikan kebiasaan bagi putra-putri kami di TK Pertiwi Patimuan. Nah, karena kami juga tidak mengizinkan putra-putri kami untuk jajan, walaupun sekolah kami bersebelahan dengan SD yang notabene jajanan itu banyak sekali Bu. Jadi kami sengaja mengajarkan kepada anak-anak untuk menyisihkan uang jajannya untuk dicairin atau ditabung. Nah, ini membawa bakal makan dari rumah. Nah, daripada kita jajan sembarangan, kita tidak tahu apa yang menjadi bahan dari jajanan itu, maka kita menyarankan untuk anak-anak untuk membawa bekal makan dari rumah. Nah, itu juga mereka sudah menjadi kebiasaan dari putra-putri kami. Jadi di sekolah kami tidak ada yang jajan dan tidak ada yang ibaratnya makan jajan dari luar, semuanya bawa dari rumah. Ya, next. Tindakan untuk membangun budaya positif di sekolah, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar anak dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan cara mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Terkait dengan disiplin ini, maka semua warga sekolah perlu menyamakan persepsi tentang disiplin yang selama ini dikaitkan dengan kontrol, yakni cara guru ketika menghadapi anak dalam hal kedisiplinan. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini tidak mudah, Ibu-ibu. Jadi memang semuanya itu biarkan anak-anak merasa, biarkan anak-anak menyadari, biarkan anak-anak berpikir, menalar dengan sendirinya, walaupun pada usia mereka itu memang penalarannya memang ya tidak anak-anak ya, tapi karena dengan pembiasaan yang pernah dilaksanakan, maka semua itu akan mengalir seiring jalannya waktu. Jadi seperti halnya air berjalan terus menjadi sebuah kebiasaan yang baik karena penciptaan suasana yang aman dan nyaman, sehingga menjadi rasa tanggung jawab pada anak-anak. Nah, selanjutnya dari disiplin positif tersebut akan melahirkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Nah, yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, apa yang menjadi kebiasaan di TK Pertiwi itu sudah bisa mencerminkan dari enam nilainya itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semuanya itu sudah dapat dilaksanakan karena berdasarkan kesadaran, rasa nyaman, tanggung jawab dari putra-putri kami dari TK Pertiwi Patimuan. Nah, ini ada perwujudan profil pelajar Pancasila
dari TK kami, yaitu TK Pertiwi Patimuan. Nah, dari kebiasaan sholatnya itu untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus bermimpikan Baba, memiliki rasa cinta tanah air, seperti halnya memperingati hari-hari besar dengan cara kami biasanya sebenarnya Ibu, kami biasanya mengadakan lomba untuk kegiatan 17-an. Nah, itu untuk kemarin lomba foto, ya, untuk berbeda korbannya itu memperingati hari ulang tahun RI. Nah, next. Nah, anak-anak juga diajarkan untuk gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dan kami juga memiliki FIU dengan SD. Biasanya anak-anak diajak untuk bermain ke perpustakaan SD. Di sana ada banyak buku. Nah, kebetulan itu ada bagian dari kerangka manusia tuh. Nah, dari situ mengajarkan anak-anak untuk bernalar kritis, ya, dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka sentuh dan mereka temui, mereka akan spontan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang baru saja mereka lihat. Nah, berarti langsung bernalar kritis, langsung secara spontan mereka akan memiliki banyak pertanyaan. Apa sih ini? Terus ini warnanya merah apa? Terus nanti yang ini panjang seperti selat apa? Nah, nanti mereka dengan sendirinya akan menimbulkan rasa penasaran, rasa ingin tahu dengan hal-hal yang mereka temui. Nah, hal tersebut menjadikan anak-anak memiliki sifat bernalar kritis. Yang selanjutnya, nah, kreatif. Alhamdulillah dari TK kami, dari TK Pertiwi Patimuan sering mendapatkan juara dari berbagai lomba, yaitu lomba mewarnai gambar juga. Nah, terus yang selanjutnya adalah mandiri. Kemandirian sangat kami utamakan juga untuk kegiatan di sekolah, seperti halnya memakai atau melepas sepatu sendiri. Terus kegiatan pembelajaran di sekolah juga kami tidak mengizinkan untuk orang tua, baik bapaknya atau ibunya, tidak menunggu di sekolah di kelas kami. Nah, terus memakan bekal sendiri. Nah, pastinya sebelum itu juga mereka secara spontan, kalau sudah duduk rapi, mereka akan membaca doa sebelum makan, karena semua itu sudah diterapkan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, next. Nah, menurut Baca Dewantara, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti halnya kemarin pada saat pandemi COVID-19, nah, kita harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana pendidikan itu tetap berlangsung, padahal kita tetap rumah saja tidak diperbolehkan. Nah, seiring jalannya waktu dan perkembangan zaman, putra-putri kita juga dituntut untuk selalu up to date dengan berbagai aplikasi. Nah, kita mencoba untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun daring. Nah, kita melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwalnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita juga menyediakan proyektor untuk kegiatan-kegiatan pemutaran video, menyediakan gambar-gambar untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya, sehingga semakin berkembangnya zaman juga kita sebagai seorang guru juga harus ikut berkembang, tidak ibaratnya kita juga nggak boleh gaptek, tidak boleh gaptek. Jadi apa yang menjadi zamannya sekarang kita harus juga bisa mengikuti. Dengan tuntutan seperti itu, dengan tuntutan zaman dan teknologi, nah, saya sebagai pendidik juga harus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi dan belajar hal-hal sesuai dengan perkembangan zaman
agar dapat menuntun peserta didik secara optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat tercapai keselamatan kebahagiaan lahir maupun batin. Nah, dari sini kita benar-benar dituntut untuk bisa mengembangkan diri. Bagaimana caranya menyediakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, seperti halnya tadi, menyediakan proyektor untuk pembelajaran, memanfaatkan media sosial untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tidak hanya untuk komunikasi saja, tapi dalam penggunaan medsos itu kita bisa gunakan untuk mengirimkan video tugas atau foto-foto tugas yang dilaksanakan di rumah oleh putra-putri kita. Ya, next. Dari semua itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, yang termasuknya adalah kebutuhan tentang makanan, pendidikan, tempat tinggal, yang ibaratnya itu adalah kebutuhan primernya. Pokok atau primer. Ya. Ya, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika ada putra-putri kita yang ternyata datang dari rumah, datang memeluk, terus tiba-tiba menangis, tiba-tiba melakukan sesuatu yang kita nggak tahu apa tujuannya, tiba-tiba dia membuat sayang dan rasa diterima. Nah, jika ya, gimana Ibu? Oh iya, nyanyi apa ya? Iya. Ya nanti Ibu guru, oh boleh nanti menyanyikan profil pelajaran Pancasila ya. Ya, untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika pagi-pagi ada murid kita datang, dia nangis, dia curhat, dia tiba-tiba memeluk kita, atau dia melaksanakan atau melakukan suatu ulah ya kalau menurut kita. Nah, itu berarti dia butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kita. Nah, kenapa sih dia melaksanakan itu, dia melakukan itu? Pasti kita sebagai seorang guru langsung respect. Kenapa dia sampai menangis? Kenapa dia melaksanakan hal tersebut? Nah, jadi itu menjadi kebutuhannya dia yang ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Ya mungkin di rumahnya tadi sebelum berangkat sekolah dia dimarahi karena bangunnya kesiangan, suruh mandi lele, atau suruh makan gak mau karena sayurnya mungkin gak cocok. Akhirnya dia berangkat sekolah dengan baiknya. Nah, sampai sekolah karena merasa nyaman dengan gurunya, dia tiba-tiba curhat atau melakukan sesuatu yang sekiranya bisa menarik perhatian dari gurunya. Nah, untuk yang ketiga adalah penguasaan. Ya, tidak sedikit ya kadang ada anak-anak yang pinginnya dia memiliki rasa egosentris. Kamu gak usah bermain sama dia lah, gitu. Duduk sama aku aja. Kalau enggak, kamu coba sini aja sama aku mainnya. Jangan kesana atau seperti apa. Dia memiliki kuasaan atau punya rasa berkuasa. Nah, kan yang keempat adalah kebebasan. Anak-anak memiliki rasa, ini cenderung ke anak-anak ya. Dan mungkin ibu-ibu juga punya rasa yang sama. Ya, untuk kita memiliki kebutuhan kebebasan. Walaupun ibaratnya kita misalkan memberikan kegiatan pembelajaran yang ini, sebenarnya dia ingin ini loh. Nah, oleh karena itu sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita tawarkan dulu. Kita hari ini mau belajar apa, nah? Seperti itu. Karena mereka juga memiliki rasa ingin bebas, freedom. Ingin bebas menentukan pendapat, ingin bebas melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Fun.
Nah, seperti halnya tujuan dari pembelajaran kita adalah membuat anak-anak itu pertama adalah bahagia, senang. Nah, dengan bermain sambil belajar, hal tersebut juga membuat anak-anak senang, tidak hanya pada materi-materi saja, tapi tanpa rasa senang. Terkecuali kalau misalkan memang sudah timbul dari dirinya sendiri untuk rasa kebiasaan dan tanggung jawab. Ya, untuk yang selanjutnya. Teori motivasi perilaku. Jika seseorang melaksanakan sesuatu, itu ada beberapa hal. Nah, itu motivasi dari perilaku seseorang yang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ibaratnya tidak menyenangkan bagi dia, tapi tetap dia laksanakan karena itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena takut dihukum atau karena takut dihukum mamahnya, nanti gak dikasih uang jajan, nanti gak diberikan sesuatu yang tidak disukainya. Nah, karena itu dia terpaksa melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biar dipuji, wih kamu hebat, wih kamu rajin, wih kamu pintar, wih kamu disiplin ya. Nah, mungkin untuk itu ya. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dengan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mamahnya, misalkan melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan tugas yang diberikan guru, karena sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Ya, next. Sudah? Nah, itu saja yang menjadi pemaparan materi modul 1.4 dari apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti kegiatan CLGT ini. Mungkin ada pertanyaan dari ibu guru semuanya? Silakan angkat tangannya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ingin dipertanyakan untuk budaya positifnya itu? Ya, monggo Ibu Atik. Atau siapa yang lain? Iya, Ibu ya. Ini atas waktunya Bu Yayat. Di sini terkait dengan budaya positif di sekolah, okay? Karena budaya positif itu kita berusaha untuk menanamkan, tapi ada kalanya karena dengan watak dan perilaku anak yang berbeda, ada kalanya anak yang menurut saya itu masih perlu bimbingan yang harus kita arahkan. Cuma karena pembiasaan ini seperti tadi yang sudah disampaikan dengan sholat berjamaah, dia nggak mau sholat ataupun dia masih sesukanya sendiri ikut di dalam gerakan tapi masih usil dengan temannya. Nah, seperti itu, adakah batas ketuntasan? Apakah anak tersebut sudah tuntas dalam menerima dalam melaksanakan budaya positif? Sedangkan kita kan ibaratnya ke masing-masing anak itu tidak membeda-bedakan, dalam arti itu pendidikan sama gitu. Nah, bagaimana upaya kita merespon, kemudian mengarahkan supaya anak tersebut bisa mengikuti budaya positif dengan kesadarannya sendiri, seperti itu. Terima kasih, mohon arahannya dan jawabannya. Ya, mohon maaf Ibu, dari kakak. Saya dari TK Islam. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan yang cukup bagus nih. Ya, seperti ini Bu. Ya, mungkin semua anak kan kembali lagi, semua anak memiliki sifat karakter yang berbeda.
dari rumah. Kita tidak bisa menyalahkan apa yang kita tanamkan di sekolah harus tertanam dalam diri anak. Nah, sedangkan waktu itu adalah 24 jam. Dari 24 jam itu, anak-anak di sekolah dari jam 7, 8, 9, 10 hanya 4 jam. Kalau misalkan masuk 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kalau saya lanjut, nah dari 24 jam itu anak-anak di sekolah dari pukul 8, 9, 10 hanya 3 jam. Walaupun ibaratnya anak, nah kita adalah pendidikan kita itu berdasarkan dari dasar. Nah, anak-anak sudah mau melaksanakan kegiatan sholat, walaupun ibaratnya sambil kucang-kucing sama sebelahnya, sambil bercanda dan sebagainya, misalkan sambil ngobrol atau gimana, kita menyikapinya asalkan dia mau mengikuti kegiatan itu saja dulu, itu sudah jempol. Karena pendidikan yang sebenarnya itu ada di rumah, bukan hanya di sekolah. Ya, walaupun ibaratnya mereka yang di rumah itu sangat mengandalkan gurunya di sekolah, bagaimana anakku bisa jadi seperti ini. Misalkan, mohon maaf, mungkin ada yang beranggapan bahwa anaknya di rumah itu aktif, yang memiliki tidak kebiasaan yang tidak bisa diam. Nah, dengan harapan di sekolah kan bisa diam dan sebagainya. Anak kalau diam itu malah justru kita tanda tanya. Ada apa dengan anak itu? Sakit? Punya masalah? Atau ada sesuatu yang dipikirkan secara mendalam? Nah, seperti itu. Seperti halnya tadi permasalahan di TK Islam, ya mungkin ada beberapa anak yang melaksanakan sholatnya dengan bisa atau bermain dengan temannya. Nah, dari situ kita menjadikan disiplinnya itu, ya diarahkan. Nah, kalau di rumah gimana? Suka sholat nggak? Nah, kalau jawabannya tidak, mungkin karena kebiasaan di rumah juga dia tidak sholat. Nah, kita arahkan, siapa yang sholatnya ngaji? Nah, maka dari ngaji itu mungkin kan ada sholat asar. Nah, untuk sholat asar itu menjadi kebiasaan. Nanti dengan melihat temannya, dengan melihat sikap temannya yang mungkin sudah mulai patuh, yang sudah mulai taat, sudah mulai diam atau melaksanakan setiap kegiatan sholat, nah dia akan termotivasi. Nah, seperti yang tadi, jangan sampai dia melaksanakan apa yang sesuatu yang dia laksanakan karena ingin dipuji, karena takut mendapatkan hukuman, karena takut tidak dikasih jajan, karena ingin menjadi orang yang diharapkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Tetap kita mendisiplinkan anak-anak, walaupun ibaratnya pas waktu sholat itu anak-anak bermain atau ngobrol atau seperti apa, tapi lama-lama nanti seiring jalannya waktu mereka akan tahu dengan pemahaman mereka. Oh iya ya, yang aku lakukan kan salah. Kalau aku ngobrol terus, yang aku lakukan kan salah mengganggu temannya. Dengan seperti itu mereka akan berpikir kritis untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti halnya tadi, dengan tindakan-tindakan kita ambil langkah, kita tanyakan kepada anak tersebut. Kalau enggak di forum di kelas gitu. Misalkan tadi si A, kenapa tadi tidak ikut sholat? Kenapa A mengganggu si B? Apa penyebabnya? Nah, kalau berbicara seperti itu baik atau tidak? Biarkan mereka berpikir. Nah, terus kalau misalkan kata A tidak baik, terus besok diulang tidak berulang. Nah, kalau diulang kita konsekuensi ya. Nah, kita membuat kesepakatan dari itu. Nah, nanti mungkin cenderung bukan ke suatu hubungan, tapi menjadi kesepakatan. Mungkin itu kesepakatan dan hubungan berbeda ya. Kalau untuk yang tingkatannya lebih tinggi, kesepakatannya itu diganti dengan berdiri di lapangan atau putar lapangan. Kalau untuk kami di lingkungan TK, mungkin nanti kalau yang mainan terus pada saat sholat,
guru minta baca Asmaul Husna di depan kelas. Nah, dari situ juga nanti akan menciptakan suatu pembiasaan yang positif juga. Nanti akan timbul budaya positif juga. Dengan dia melakukan kesalahan, dia akhirnya maju membaca 100, ternyata dia tidak hafal. Dari situ dia terdorong lagi untuk lebih menghafal lagi. Dari konsekuensi itu dia menciptakan sesuatu yang baru, yaitu konsekuensi menciptakan budaya positif juga untuk penghafalan. Nah, seperti itu, Ibu. Sudah cukup? Oh, cukup ya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Oke? Ya, mungkin sudah cukup. Ya, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya atau masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Masih tahap belajar, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Mau siapa salah kamu? Salah? Benar? Kan berhenti. Aku harus salah di situ. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, oke. Terus itu ya, perlu diingat lagi apa? Sampaikan terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembawa acara, silakan untuk acara selanjutnya. Pemaparan dari Ibu Yayan Nurhayati SPD yang sudah memaparkan materi terkait aksi nyata modul 1.4 dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tepuk tangan yang meriah buat Ibu Yayan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.